Tidaklah kita kembali ke rumah kita masing-masing, melainkan Allah berikan nur keimanan, keyakinan atas acara dan pembelajaran hikmah daripada momentum yang istimewa, yaitu munasabah al-Isra wal Mi'raj. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, yang sakit Allah kasih sembuh, yang sulit Allah berikan kemudahan, yang punya hutang pihutang Allah lunasi hutang-hutang. Allah mudahkan kita untuk bisa ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kepada kita rezeki untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, haji dan umrah, insyaallah. Dan mudah-mudahan ya Allah, janganlah kau pulangkan kami ya Allah, melainkan jadikanlah kami hamba-hamba yang saleh, yang senantiasa mampu menjalankan segala apa yang kau perintah dan menjauhkan segala apa yang kau larang ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan dan kita hormati kepada Syekhuna Jami, guru kita bersama yang mulia Gus Abdullah Syafi'i Ibn Sayyid Al-Walid Syekh Abdul Wahid Mata'anallahu bitul hayati wa qaddasa sirrah wa nafa'ana wa nafa'ulum masyayikhina wa masyayikhihim fitarain, amin. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, panjang umur, dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kemudahan dalam langkah dakwahnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Teristimewa kepada sahibul bait Bapak Ali Sahbana beserta keluarga besarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dunia akhirat, dimudahkan segala urusannya, dan insyaallah selalu dijabah doa-doanya insyaallah, ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kita baru saja banyak mendengar nasihat dari guru kita Gus Abdullah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita mudah untuk kita mengamalkannya insyaallah, dan menjadi ilmu yang manfaat, yang justru dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pertemuan yang indah ini kita wajib mengetahui dan mengimani kejadian Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang tidak pernah dan tidak akan pernah terulang kedua kali kepada manusia, rasul, nabi, bahkan malaikat manapun. Karena ini adalah dibalik hikmah atau dibalik tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kado terindah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan diperjalankannya Isra wal Mi'raj adalah sebuah kado dari perjalanan penderitaan yang dialami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu ayat Allah katakan, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah sebut inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Maka kejadian Isra wal Mi'raj adalah satu aplikasi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad atas betul-betul bentuk secara totalitas keteguhan dan kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan semua apa yang ia rasa. Karena kejadian Isra wal Mi'raj sepakat ulama jatuh pada tanggal 27 Rajab, malam Senin, tepatnya 18 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Kejadian ini adalah kejadian yang membawa pembelajaran besar buat kita. Karena kita hidup di dunia, dengan kata lain, ad-dunya darut taklif. Dunia
adalah tempat ujian dan cobaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji mana di antara kita yang mampu menjalankan semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah mencatat kejadian tersebut tepatnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari kota Taif. Kala itu sebelum Nabi Muhammad berangkat ke kota Taif 3 tahun berturut-turut, itu makin pedih, dan makin pedih. Ujian yang datang kepada Nabi Muhammad betul-betul sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping tidak ada yang mau masuk ke dalam ajaran yang lurus, ajaran yang suci, ajaran yang betul-betul diridhai oleh Allah, yaitu agama Islam. Bersamaan dengan waktu tersebut, ujian silih berganti datang kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, dan kepada seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah. Ada yang ke kota Habasyah, ada yang ke luar daripada kota Makkah. Karena Nabi Muhammad SAW sampai-sampai tidak tega melihat bagaimana diembargo, dicekal oleh kaum kafir Quraisy agar Muhammad dan kroni-kroninya tidak dapat bergerak dakwahnya di kota Makkah khususnya. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, marilah kita merenung atas firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Hud ayat 120. Allah katakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin. Kata Allah, ya Muhammad, dari semua kisah-kisah nabi-nabi terdahulu yang aku sampaikan kepada engkau, tujuan utamanya adalah manusabbitu bihi fuada, agar kau punya jiwa makin kokoh ya Muhammad, agar kau punya hati makin mantap ya Muhammad, agar kau punya hati makin teguh dan yakin ya Muhammad. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah-kisah bagaimana perjalanan dakwah nabi-nabi sebelumnya. Yang menarik di ayat tadi, Allah katakan wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dari kisah yang aku sampaikan ya Muhammad, wa ja'aka fi hadhil haqq. Semua kisah yang aku sampaikan kepada engkau tidak ada yang hoax. Semuanya benar, semuanya real, semuanya hak. Wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan di dalamnya ada nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Yang menarik, Allah di dalam ayat tadi mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli, dari semua kisah yang aku sampaikan kepada engkau ya Muhammad, tujuannya manusabbitu bihi fuadak, agar kau punya jiwa makin mantap. Anehnya, Nabi Muhammad SAW yang kita kenal, yang kita tahu, beliau adalah al-insanul kamil sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya, yang tidak ada cacatnya, baik zahir maupun batin, baik rupanya maupun akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sampai Allah Subhanahu wa taala memuji. Bahkan dalam satu riwayat, Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu wa'ala, beliau memuji dengan syairnya kepada Nabi Muhammad, wa ahsanu minka lam tali'i misal.
belum pernah aku melihat ada wanita yang persalinannya seindah persalinan melahirkan bayi engkau ya Muhammad. Belum pernah. Tidak ada seorang ibu di dunia manapun yang melahirkan dengan persalinan yang sangat istimewa kecuali persalinan Nabi Muhammad. Kalau kita sebagai manusia biasa, kita lahir, maaf, tidak keluar dari kemaluan ibu kita atau dari perut yang disesar oleh dokter. Tapi Nabi Muhammad SAW keluar dengan sendirinya dari perut ibunda Aminah tanpa melalui kemaluan ibunda. Dengan cara malaikat Jibril alaihissalam menuangkan air ma'ur rahmat di perut ibunda Aminah yang pada saat itu di detik-detik persalinan Nabi Muhammad SAW. Di situ ada Siti Maryam, ada Asia binti Imran, yang kedua-duanya menyambut menjadi bidan untuk ibunda Aminah. Malaikat Jibril datang membawa air rahmat. Malaikat Israel datang membawa kain sutra berwarna hijau dari surganya Allah Subhanahu wa taala untuk menyelimuti tubuh mulia mungil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril menuangkan ma'ur rahmat di perut ibunda Aminah. Ukhruj ya Habibur Rahman. Keluarlah wahai kekasih Allah. Dengan dituangkan air tersebut maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari perut ibundanya, maka kain sutra berwarna hijau yang dibawa oleh malaikat Israel terbang langsung menghampiri tubuh mungil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah diselimuti Nabi Muhammad sujud seraya berdoa kepada Allah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah ada bayi yang lahir seperti itu? Ada bayi yang lahir seperti itu? Tidak. Tidak mungkin kita mendapati seistimewa manusia yang dilahirkan seperti kejadian Nabi Muhammad. Wa ahsanu minka lam tarra qattu 'ain. Dan mata ini dan sepasang bola mata manapun belum pernah ada yang pernah melihat sosok manusia seindah, seistimewa sosokmu Nabi Muhammad. Karena kalau beliau lewat itu harum baunya Rasulullah SAW maksimal 3 hari masih ada di jalan tersebut. Wa idza marra fi tariqin baqiyatibuhu wa in qad tatayyab atau kama qala. Walaupun beliau sudah pergi berhari-hari, baunya masih ada di perjalanan yang beliau lalui. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Manusia yang sempurna sebegitu saja masih diteguhkan imannya sama Allah. Lantas bagaimana nasib kita? Yang iman kita kadang kuat, kadang kendur, kadang kencang, kadang lemas. Nabi Muhammad yang sempurna, wa imamul muttaqin wa imamul muttaqin, pemimpinnya para kaum takwa, masih dikokohkan oleh Allah jiwanya, hatinya. Lantas bagaimana nasib kita? Yang iman kita iman suasana. Iman kita suasananya suasana di Mekah, iman kita ke bawah seakan-akan kita betul-betul indah ibadah. Contoh, orang umrah itu berangkat dari hotel ke masjid. Kalau hotelnya bintang 3, itu perjalanannya 400 meter kurang lebih. Dari hotel ke masjid 400 meter, jauh. Jauh. Hampir setengah kilo jauh. Tapi aneh bin ajaibnya, mau yang muda, mau yang tua, mau anak-anak, mau yang sehat, bahkan yang sakit pun berbondong-bondong jalan menuju masjid. Bahkan azan belum dikumandangkan. Azan belum dikumandangkan. Ada yang berangkat jam 10 pagi untuk menunaikan zuhur, ada yang berangkat jam 11, ada yang berangkat pas azan. Belum. Tapi mereka semua seakan-akan semangat karena suasananya di Mekah. Rumah kita sama musola, rumah kita sama langgar,
Rumah kita sama masjid dari azan subuh ketemu subuh nggak nyampe cuma 20 meter. Karena suasananya di apa namanya? Hah? Tapi orang sini mah enggak. Orang Solo yang begitu. Orang sini mah baik semua, imannya kuat semua, imannya tebal semua. Orang sini mah asli nggak pakai KW imannya. Orang Solo yang begitu tuh. Tapi aslinya dari sini katanya. Lah makanya kalau buat perkara-perkara akhirat, ya, Al-Quran menegaskan kepada kita. Ini bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran. Kalau buat urusan akhirat, sholat, pokoknya berkaitan sama akhirat, itu kalimatnya dengan kalimat yang segera mungkin. Sari'u, badiru, segera mungkin. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, badiru ila a'malis shalihat. Tapi kalau buat perkara dunia, lihat bahasa Al-Quran. Wa ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Allah. Aku jadikan dunia ini zalul, mudah sebenarnya. Famshu fi manakibiha, jalan aja santai. Gak usah terlalu kayak kita pegang bagian, besok pegang bagian apa-apa. Untuk dunia pakai kalimat masa yang syik. Tapi kalau untuk akhirat, sari'u, badiru, segera. Karena hal yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Tidak ada yang paling dekat dengan kita melainkan kematian. Bahkan Nabi tegaskan, orang yang paling cerdas bukan semata yang mempunyai titel doktoran dan profesor. Bukan itu semata. Tapi orang yang cerdas, al-kayyis. Al-kayyis man dana nafsahu, yang mampu selalu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan menyiapkan amaliyah untuk menyongsong hari kematian. Apa korelasinya? Apa hubungannya Isra Mi'raj dengan kehidupan kita? Singkatnya, karena dikit lagi subuh ya, perkara subuh kita singkat saja. Singkatnya, ada berapa pembelajaran di dalam Isra wal Mi'raj? Jawabannya adalah miliaran. Pembelajaran hikmah dan ibrah yang ada di dalam kejadian Isra wal Mi'raj miliaran pelajaran. Tapi dalam kesempatan yang mulia ini satu saja yang akan saya ambil dari miliaran pelajaran yang ada di dalam Isra wal Mi'raj. Itu bagaimana keteguhan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari puncak klimaks ujian yang betul-betul tidak akan mungkin manusia manapun mengalaminya. Contoh saja. Pernah kita diusir dari kampung kita? Pernah. Kita diusir dari kampung kelahiran kita? Pernah. Pernah kita lagi sholat dilempari kotoran? Pernah. Kata dalam satu hadis, asyadul bala al-anbiya summa al-amsalu fal-amsalu. Paling pentingnya ujian dan cobaan para nabi-nabi dan yang mengikuti jalannya nabi. Jadi jangan kaget kalau ada orang soleh, orang alim, kiai, ustaz, habib yang mustaqimin fi tariqillah, yang istiqamah di jalan Allah, kemudian ujiannya banyak seperti contoh Habib Rizik di Muhammad bin Syihab. Gak kaget, karena disitulah kata Imam Syafi'i, kalau kau mau melihat ulama yang istiqomah, yang paling banyak ujian dan cobaan. Karena beliau betul-betul menabrak semua resiko. Untuk apa? Untuk mengajak umat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW di kota Taif, beliau berangkat ke kota Taif karena di Mekah sudah tidak ada lagi yang memberikan bantuan dan pertolongan. Akhirnya beliau berangkat keluar ke kota Taif dengan harapan penduduk Taif mau membantunya menerimanya. Singkatnya, setelah dikumpulkan penduduk kota Taif, Nabi Muhammad SAW pada saat itu ditemani oleh sahabat yang mulia Zaid bin Harithah. Kemudian Nabi Muhammad
bukan mendapatkan sambutan, melainkan Nabi Muhammad SAW mendapatkan sambutan. Dilempari batu sampai malaikat penjaga gunung Taif datang pada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, inna rabbaka yaqra'u salam. Allah kirim salam. Kalau mau, aku diizinkan oleh Allah untuk menenggelamkan penduduk Taif dengan aku tibakan dua gunung yang ada. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dengan keluhuran akhlaknya. Aku berharap dari orang-orang yang mengganggu orang Taif, dari keturunannya nanti ada orang-orang yang masuk Islam dan menolong agama Allah Subhanahu. Kalau kita digituin orang bodoh, jangankan dilempar batu, kita nih, jangankan dilempar batu, baru diomongin sama tetangga, sewotnya 17 setan. Golok 4-4 kita asap. Kita cari dukun santet yang paling dekat di mana sih? Itu kita. Lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang hebat, yang menakjubkan, yang ini pembelajaran perlu untuk kita para dai, para mubalik, para ustaz, para kiai. Kita ambil. Beliau setelah ditimpukin kemudian diselamatkan oleh Zaid bin Harithah, keluar dari kota Taif. Kemudian beliau meneduh di kebun anggur milik Utsbah bin Rabi'ah. Beliau duduk di situ, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillati illati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahimuni? Aw ila adwin malakahu amri? In lam bika alayya ghadab fala ubali. Artinya, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau, ya Allah. Lihat doanya Nabi Muhammad. Aku mengadu kepada Engkau, ya Allah, atas lemahnya saya dan kurangnya saya bisa masuk kepada mereka. Hebat. Beliau salahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai ustaz begituin orang, kita datang ke kampung, kemudian kita nggak diorangin, kita sumpahin 7 turunan untuk kampung meleduk. Kalau kita itu, lihat Nabi Muhammad ngajarin kita. Kita bukan siapa-siapa, nggak ada jaminan surga, amal nggak punya, tangilnya minta ampun. Ini baru bisa baca 2-3 hadis, baru pakai bisa mimpin sholat tarawih, kemudian bisa jadi khotib Jumat. Gila lagunya, masya Allah. Perasaan yang paling benar dia doang, orang yang lain salah semua. Orang sini mah enggak ada begitu, orang sini baik semua. Ustaz di sini baik semua. Kiai di sini mah masya Allah semua, menjadi qudwah semua. Orang semua gitu. Satu dari sini satu. Nabi Muhammad udah sebegitu parah sampai lutut yang mulia bercucuran darah ini lututnya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad itu malaikat geram, ya Rasulullah, izinkan saya terbalikin ini gunung, saya musnahkan itu orang Taif. Kata beliau, saya berharap dari keturunan mereka ada yang masuk Islam dan menolong agamanya Allah. Allah mahdihim fa innahum la ya'lamun. Semoga mereka mendapatkan hidayah karena mereka belum tahu. Setelah diselamatkan dan beristirahat rehat di kebun anggur milik Utsbah bin Rabi'ah, beliau berdoa, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, lemahnya saya, wa hawani 'alan nas, wa qillati hillati, dan kurangnya bisa saya masuk kepada mereka. Akhlak saya kurang bagus, ya Allah. Masih menyalahkan diri. Illam bika alayya ghadab fala ubali. Tapi semua ini, ya Allah, walaupun saya pahit menerima ujian dan cobaan, asal engkau tidak marah, saya tidak peduli. Tetap apa? Tetap husnuzan kepada Allah. Ini kalau kita nih kalau kita sama-sama ngirit-ngiritin nih, sedekah jalan, santunin yatim jalan, sholat bagus, musibah nggak berhenti, ngeluh kita, ya Allah kok begini tuh kita tuh. Kan saya yatim udah sampai CRT, sampai CRW saya santunin, ya Allah. Sholat duha nggak kurang, ya Allah. Tuh kita tuh. Seakan-akan Allah salah. Itu jangan begitu. Yang benar cara saya tuh, seakan-akan begitu tuh.
haram mengucapkan kok atau terbesit di hati kita bahwa kenapa kita diuji gak berhenti-berhenti. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menyalahkan dirinya. Nah, kemudian singkatnya Nabi Muhammad SAW akhirnya dihibur oleh Allah. Dihibur oleh Allah yang belum pernah Nabi manapun, bahkan Nabi Musa alaihissalam itu ngerengek-ngerengek minta sama Allah untuk bisa melihat zatnya Allah. Padahal pangkat yang dimiliki Nabi Allah Musa kalimullah, juru bicaranya Allah. Beliau naik ke Gunung Tursina. Ini Nabi Musa minta, Allahumma arini andur ilaik. Ya Allah, tunjukkan zatmu agar saya bisa melihatmu ya Allah. Kata Allah, lan tarani. Ente gak akan bisa melihat saya. Walakin undur ila jabal. Tapi lihat kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu. Setelah itu gunung nggak bergerak, maksudnya kokoh di tempatnya, fasau fataroni. Itu baru akan bisa melihat aku. Kalau itu gunung nggak hancur. Kalau gunungnya nggak, akhirnya Nabi Musa memaksakan diri. Ternyata ulama mengatakan Allah baru membuka satu hijab dari sekian ribu. Berapa ribu? 70.000 hijab Allah terhadap hamba. Satu hijab berarti masih ada 99.999 hijab. Satu hijab saja dibuka sama Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal faharra Musa wa. Setelah Allah Subhanahu wa taala menampakkan zatnya di Gunung Tursina, langsung itu gunung hancur berkeping-keping dan Nabi Musa terpental. Nabi Muhammad nggak minta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak minta. Diundang oleh Allah, Subhanallazi asra. Maha suci Allah yang memberangkatkan perjalanan Nabi Muhammad. Kalimat asra, subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Kalimatnya tidak menggunakan laylatan, tapi menggunakan laylan. Karena laylan adalah nakirah, sebagian kecil malam saja, nggak seluruh. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Diba di dalam Maulid Ad-Diba dikatakan perjalanan Nabi Muhammad mulai dari Mekah, tempat dia duduk, tempat dia tidur, naik ke Arsy sampai berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan turun lagi. Dikatakan kata Syekh Abdurrahman Ad-Diba, summa rutuhu minal arsy qabla an yabrud al-farsh. Nabi Muhammad diberangkatkan dari bumi tembus sampai ke Arsy, sampai berjumpa dengan zatnya Allah, balik lagi. Ternyata kasurnya Nabi Muhammad masih ada. Kira-kira kalau tempat duduk, tempat tidur masih hangat berapa menit itu? Berapa menit kira-kira? Zamannya udah ngantuk begini. Udah kagak nyumbang, kan kagak nyambung dengan nyumbang dari zaman ini. Saya dari pagi Pak acaranya yang keempat. Semangat tetap. Karena demi apa? Demi kita bisa mendapatkan ilmu yang barakah dari Isra Mi'raj. Singkat saja ya. Nabi Muhammad SAW berangkat. Kemudian yang sama kita ketahui dan saya yakin guru kita Gus Abdullah sudah memaparkan secara maksimal. Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat yaitu 50 waktu. Betul. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun ke langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ditanya sama Nabi Musa, kam farada salah ala ummatik ya Rasulullah, ya Muhammad, berapa diwajibkan sholat untuk umatmu ya Muhammad? Nabi Muhammad jawab, diwajibkan sholat untuk umatku 50 waktu. Kemudian irja' ila rabbak was'al tahfidz, baliklah sama Allah minta keringanan. Tingkatnya sampai 9 kali bolak-balik dari 50, 45, 40, 35, 30 menjadi 5 waktu. Dikatakan al-hasanatu bi asyri amsalihah. 5 waktu tapi pahalanya 50 waktu. Alhamdulillah.
Siapa namanya? Nabi Allah Musa. Pas melihat Nabi Muhammad baru berjumpa dengan Allah, bayangkan kita ketemu Nabi Muhammad saja atau orang sering zikir saja, itu kelihatan mukanya nur, cahaya. Orang ahli wudhu, mukanya wudhunya nggak pernah batal, batal wudhu terus. Itu cahayanya kelihatan. Ahli zikir, ahli Allah kelihatan. Bagaimana bayangkan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Makanya Nabi Musa aktivis, ngambil cipratan nurnya Nabi Muhammad dari atas hasil berjumpa dengan Allah. Sengaja dibolak-balikin agar Nabi Musa menikmati cahaya yang ada di wajah Nabi Muhammad setelah berjumpa dengan Allah. Balik lagi. Nah, hikmah yang bagus bisa kita petik. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tahu Allah itu Maha Tahu tidak langsung memberikan 5 waktu saja? Kenapa tidak langsung diberikan 5 waktu? Kok seakan-akan Allah tidak mengerti kalau umatnya Nabi Muhammad tidak kuat? Kan Allah Maha Tahu. Kan Allah Maha mengerti. Allah Maha Tahu. Pastinya kalau Allah Maha Tahu, langsung saja kasih 5 waktu. Seakan-akan kayak nggak ngerjain Nabi Muhammad. Atau Nabi Muhammad meminta kepada Allah seakan-akan Allah nggak ngerti kalau umatnya Nabi Muhammad tidak. Apa hikmah? Sebagai penutup, dan ini intisari daripada pembelajaran yang kita petik, bahwa sengaja Allah memberikan 50 waktu, kemudian Nabi Muhammad bolak-balik tidak langsung memberikan 5 waktu. Hikmah yang pertama adalah innallaha yuhibbul ilham. Allah suka dirongrong. Allah suka di terus menerus wasil munajah kepada Allah, zikir sekian ribu, bangun malam, terus dirongrong, terus suka Allah. Kalau manusia dirongrong dia. Makanya sengaja Allah memberikan, kata ulama, Allah memberikan 50 waktu sengaja agar Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, kalau kita rasa dalam kehidupan kita menerima permasalahan yang berat, jangan ngadu sama makhluk, jangan ngadu sama manusia, tapi ngadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, jangan sekali, terus. Itulah hikmah. Kata Nabi Muhammad SAW, waktu menerima sholat 50 waktu, dia sadar umatnya nggak sanggup. Tapi apakah Nabi Muhammad ngeluh? Kalau saya misalkan, dan ini mustahil lah, saya terima 50 waktu, protes saya. Kalau saya, ya Allah, itu Nabi Musa umur ratusan tahun, sholatnya cuma 2 kali, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Nah saya umat saya 60 tahunan, mana sholatnya 50 waktu? Nggak pernah ayam lah. Kalau saya itu. Tapi Nabi Muhammad ngeluh. Pertama kali mendapatkan perintah sholat 50 waktu, ngeluh ada berapa? Jadi kesimpulannya, musibah, ujian yang datang kepada kita dikatakan oleh ulama, kam min baliyah ni'mah, wa kam min ni'mah baliyah. Berapa banyak ujian, tapi di dalamnya ada kado terindah buat kita. Jadi Allah mau kasih kado, tapi dibungkus dengan ujian. Kadang ujian dari rumah, kadang ujian dari luar, kadang ujian dari keluarga, ujian dari mana. Tapi pertama kali kita mendapatkan ujian, jangan langsung ngeluhnya, ngadunya kepada manusia, tapi ngeluhlah kepada Allah Subhanahu. Maksudnya mengadu, minta kepada Allah. Inilah salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad sengaja diberikan 50 waktu agar Nabi Muhammad bolak-balik. Nabi Muhammad mendapatkan perintah yang besar, yang berat, tapi Nabi Muhammad bolak-balik kepada Allah agar mengajarkan kepada kita bagaimana kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sengaja Allah memberikan 50 waktu, tidak langsung 5 waktu. Kata ulama, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjuki kepada seluruh alam semesta bahwa kasih sayangnya Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Kalau kita ngerongrong Allah, minta kepada Allah, kita merasa hina dan rendah di hadapan Allah, pasti kita Allah. Maka dalam momentum yang indah ini, marilah kita
meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, untuk selalu husnudzan kepada Allah, untuk selalu husnudzan kepada Allah. Sebagai penutup, Nabi Muhammad SAW katakan, khaslatani la fawqahuma syai'un minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi ibadatillah. Tidak ada dua perkara yang lebih bagus di antara ini, selalu mampu husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada sesama kita. Dan sebaliknya, khaslatani la fawqahuma syai'un minasy syarr, tidak ada yang lebih buruk lagi. Kita selalu suudzon kepada Allah dan suudzon kepada sesama kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Allah berikan bimbingan hati dan zahir kita. Allah berikan cahaya iman. Allah berikan cahaya taufik. Allah berikan cahaya hidayah. Allah berikan cahaya kemuliaan. Allah berikan cahaya derajat yang mulia yang tinggi dengan kebesaran daripada Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Berikanlah taufik hidayah kepada kami ya Allah. Berkahilah rumah tangga kami ya Allah. Jadikanlah istri dan suami kami istri yang salehah dan suami yang saleh. Jadikanlah anak-anak kami saleh dan salehah ya Allah. Jadikanlah pergaulan kami pergaulan orang-orang saleh ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang saleh ya Allah. Jadikanlah semua makanan kami makanan yang saleh ya Allah. Jadikanlah tutur kata kami tutur kata yang saleh ya Allah. Jadikanlah pandangan kami pandangan yang saleh ya Allah. Jadikanlah pendengaran kami dan semua langkah kehidupan kami kehidupan yang saleh ya Allah. Dengan kebesaran Nabi Muhammad, dengan kebesaran Isra wal Mi'raj. Ya Allah, jangan kau pulangkan kami ya Allah sia-sia ya Allah. Kami kumpul semata-mata untuk mengharap daripada cahaya kemenangan ya Allah. Sedikit lagi kami memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kami ya Allah, untuk kita mampu menjalankan segala apa yang kau perintah dan menjauhkan apa yang kau larang, dan mampu selalu bersyukur dan berbuat baik ibadah yang benar kepada-Mu ya Allah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alita falakal hamdu ala ma qadait. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم اجعلنا من المتشرعين بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من المتتبعين بطريقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من المتسنين بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا علما نافعا وأفهمنا بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لنا اليسر وجنبنا العسر واجمع لنا بين الخير الدنيا والآخرة واجعل كل قضاء قضيته لنا خير اللهم ارحمنا فأنت بنا رحيم اللهم ارحمنا فأنت بنا رحيم اللهم ارحمنا فأنت بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ولا تخزنا فيما جرت به المقادير ولا تهينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل akhir kalamina min dunya inda intihai ajalnya ya Allah. Apabila ajal itu datang kepada kami ya Allah, apabila kematian datang kepada kami ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk kami mampu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبائلها متحققين حقا معنا ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا امجد الماجدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والارض منكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.